Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem operasi. Pertama-tama, teman-teman pasti sudah familiar dengan Windows, macOS, dan Linux. Meskipun macOS dan juga Linux belum bisa dirasakan oleh kita semua, kecuali orang-orang yang berdompet tebal dan juga orang-orang yang mengerti tentang Linux. Nah, kita akan bahas di sini. Kenapa sih tiga nama itu muncul saat orang-orang menjelaskan tentang sistem operasi? Kenapa saat laptop? Kenapa saat kita membeli perangkat PC atau laptop pasti kita harus menginstal Windows terlebih dahulu? Balik lagi sama aku, Al. Kita akan ngomongin sistem operasi. Nah, apa itu sistem operasi? Sistem operasi adalah media penghubung, penerjemah, ataupun jembatan antara manusia dan komputer. Kenapa membutuhkan itu semua? Karena komputer atau hardware tidak dapat langsung menampilkan dari apa yang bisa dibaca dan dilihat terlebih dahulu. Komputer tuh nggak bisa. Jadi yang bisa dilakukan komputer adalah menggunakan bahasa mesin. Manusia tidak mengerti bahasa mesin. Nah, komputer hanya tahu yaitu iya dan tidak, mati dan hidup, on dan off gitu, 1 dan 0. Nah, 1 dan 0 adalah bahasa dari komputer itu sendiri. Komputer memiliki bahasa binary. Sedangkan makhluk hidup seperti manusia dan hewan memiliki bahasanya. Bahasa yang digunakan dalam hardware adalah binary yang tadi kan. Kemudian sistemnya adalah ketika kita menekan tombol ataupun melakukan perintah kepada mouse kita menekan klik kanan atau klik kiri, ataupun kita klik tombol, kita misalkan dengan klik tombol S. Ketika kita klik tombol S, sistem operasi ini akan menerima dari hardware keyboard, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa binary. Kemudian binary itu memproduksi yang ada dalam CPU. Jadi prosesnya keyboard, sistem operasi, komputer. Kemudian dari komputer ini bahasa binary-nya memproduksi huruf S, kemudian dikembalikan dalam bahasa binary kepada sistem operasi. Kemudian sistem operasi menerjemahkan ke dalam huruf S itu sendiri. Sistem ini berulang secara terus-menerus ketika kita sedang menggunakan komputer itu. Kemudian kenapa harus pakai penerjemah? Yaitu tadi kembali karena hardware tidak bisa langsung menampilkan bahasa yang kita pakai gitu kan. Nah, selanjutnya dan aktivitas ini berjalan secara cepat tergantung spesifikasi komputer teman-teman, spesifikasi hardware teman-teman. Kemudian setelah mengerti sedikit penjelasan dari saya, di sini saya akan menceritakan sejarah singkat dari sistem operasi. Teman-teman pernah berpikir nggak sih sejak kapan sistem operasi atau sistem yang canggih ini itu sudah ada, sejak kapan gitu ya? Nah, saya kutip dari beberapa situs. Sistem operasi ini sudah ada sejak 1945. Lebih jelasnya, pada tahun tersebut adalah awal mula tercetusnya ide untuk menciptakan sesuatu yang dapat menggantikan cara-cara tradisional ke cara-cara yang lebih otomatis. Ini merupakan generasi pertama dari sistem operasi hingga tahun 1955. Kemudian lanjut generasi kedua pada tahun 1955 sampai dengan 1965. Pada tahun ini muncul gagasan baru yang diberi nama Batch Processing System. Jadi generasi pertama itu awal mulanya muncul tercetusnya ide untuk gimana sih caranya yang secara teknis tradisional ini digantikan dengan secara otomatisasi gitu kan. Kemudian yang generasi 2 ini
menjelaskan bahwa munculnya batch processing system, yaitu pekerjaan dilaksanakan secara real time dalam satu rangkaian yang saling berurutan. Pada generasi ini belum menggunakan sistem operasi khusus, namun masih menggunakan fungsi dan operating system yang dinamakan IBSYS dan FMS gitu kan. Lanjut ke generasi ketiga, yaitu pada tahun 1965 sampai 1980. Pada zaman ini sistem operasi sudah cukup berkembang, atau generasi ketiga ini bisa dikatakan sudah mulai advance, di mana sistem operasi digunakan untuk kebutuhan banyak pengguna sekaligus dengan melakukan komunikasi secara online. Di sini udah bisa online dan udah bisa multitasking gitu ya. Kemudian lanjut ke 1980 hingga saat ini. Sudah muncul yang namanya GUI, Graphical User Interface. Pada zaman ini muncullah beberapa brand besar seperti Windows, macOS, dan kemudian muncullah Linux sebagai sistem operasi yang open source yang dapat diprogram sesuai dengan keinginan usernya. Microsoft Windows, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Windows saja, ini adalah sistem operasi besutan dari Microsoft itu sendiri. Kemudian ada macOS yang sebelumnya bernama adalah OS X, adalah sistem operasi yang dikembangkan atau dibuat oleh perusahaan Apple. Kemudian ada Linux adalah keluarga sistem operasi bebas dari sumber terbuka yang pada dasarnya dibangun di atas kernel Linux, yaitu sebuah kernel sistem operasi yang pertama kali dikembangkan oleh Linus Torvalds pada tahun 1991. Linux dirilis di bawah lisensi publik umum GNU versi 2. Kesimpulannya ya teman-teman, sistem operasi adalah jembatan yang menghubungkan antara manusia dan komputer agar apa yang diinginkan oleh manusia dapat ditampilkan oleh komputer dan dapat dibaca setelah diterjemahkan oleh sistem operasi itu sendiri. Terima kasih.